Santo langsung menuju ke kamar istrinya. Saat dibuka, istrinya ini udah terlentang, busananya, pakaian tidurnya ini sudah acak-acakan, udah maut-mautan, banyak robekan-robekan, dan yang paling parahnya di alat kelamin istrinya Santo, di kelaminnya si Fitri, ini mengucur darah deras. Mas, tolong, Mas, tolong, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana. Saya mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang selalu komentar, buat teman-teman yang selalu absen. Saya merasakan senang sekali karena ternyata saya punya banyak saudara. Ya, ternyata nggak hanya lingkup di keluarga saya di rumah, akan tetapi ternyata saudara saya ini banyak sekali. Dan yang baru pertama kenal, baru pertama hadir, monggo silakan kenalkan diri kalian di kolom komentar. Pastikan semuanya udah absen. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada sepasang pengantin baru. Dia baru saja melangsungkan pernikahan, akan tetapi pada saat malam pertama, pengantin wanita mendadak sakit di bagian kelaminnya. Hingga mengakibatkan kelamin dari pengantin perempuan ini membusuk. Saat pengantin perempuan ini ditanya, pengantin perempuan ini menjawab, ini seperti ada benda tumpul besar dan menghujam alat kelaminku. Jawaban dari pengantin perempuan. Sebenarnya ada misteri apa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya ini disamarkan untuk keamanan bersama karena dari pengirim cerita ini meminta seperti itu. Nah, kejadian ini juga sudah lumayan lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Fitri. Fitri ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Ini bisa dikatakan bontot, ya. Pada saat itu, setelah kakak-kakaknya Fitri ini sudah pada menikah, ini pisah dari rumah. Jadi yang di rumah ini tinggal bapak, ibu, dan Fitri. Nah, bisa dikatakan Fitri ini gadis desa yang sangat cantik sekali. Banyak sekali orang yang ingin mendekati Fitri. Bapaknya Fitri ini pekerja buruh di pasar. Begitu juga dengan ibunya. Bisa dikatakan keluarga mereka ini sederhana. Sering sekali bapaknya ini ngeluh yang namanya punggung sakit, badan sakit. Ini ibunya ini ngomong, Pak, jangan dipaksa, Pak. Kamu ini gimana? Orang keluarga kita ini yo kayak gini kok. Kalau bapak nggak kerja, terus nanti kita makan apa? Anak-anak kita ini kan sudah pada mentah semua, Bu. Udah pada berkeluarga masing-masing. Masa iya kita ini mau mengandalkan mereka terus-menerus, Bu? Udah, nggak apa-apa, tak paksain bapak, Bu. Nah, memang bisa dikatakan bapaknya Fitri ini juga lumayan udah berumur. Akan tetapi gimana caranya nih? Ya kan tinggal Fitri yang belum mentas nih, ya kan? Bapaknya ini tetap dia ini rela berkorban, banting tulang segala macam demi perekonomian keluarganya. Singkat cerita, pada suatu ketika bapaknya ini pulang, ini nggak bawa uang banyak. Nah, bapaknya ini melihat Fitri dan ibunya ini kok kayak lemes juga. Bapak ini baru pulang loh. Kok ibu nggak bikin teh manis atau apa? Kalau teh manis ada, Pak. Tapi apa, Bu? Beras habis, Pak. Yaudah, ini cukup buat beli beras. Ada tempe atau apa gitu nggak, Pak? Ya itu, Pak. Nggak ada apa-apa. Yaudah, ini buat beli beras, tempe, sama kerupuk. Udah beli kerupuk aja. Nah, memang di daerah itu ada juragan kerupuk yang baru saja pindah sebulan yang lalu. Ada juragan kerupuk dan ketika daerah di situ ini beli kerupuk, ya, warga-warga sekitar ini mendapatkan kerupuknya ini banyak. Nggak kayak ibarat kata kita udah beli di warung gitu, enggak. Kalau di juragan itu kita akan mendapatkannya banyak walaupun kita ini belinya ini misalkan 2 atau 3 ribu, tapi dapetnya banyak banget. Pada saat itu Fitri ini disuruh ibunya, Fitri, beli kerupuk sana. Oh, Fitri nggak pernah ke sana kok, Bu. Udah, nggak apa-apa. Sekalian nanti mampir. Siapa tahu di warung-warung ada tempe. Kamu beli tempe ya, Nduk? Nggih, Bu. Akhirnya Fitri pun berangkat jalan. Ibunya juga beli beras yang nggak jauh dari situ. Ibunya masak, ya kan? Fitri beli kerupuk. Nah, saat itu Fitri ini masuk ke pabriknya.
Ya kan, Fitri masuk ke pabriknya. Fitri ini tanya, "Mas, saya mau beli kerupuk." "Oh ya Mbak, ke belakang aja Mbak. Itu di sana Mbak, udah disiap-siapin kalau mau beli." Nah, saat Fitri masuk ke dalam situ, karena Fitri ini baru ya, baru masuk ke dalam pabrik itu, jadi pandangan matanya ini masih kemana-mana, liatin mesin giling kerupuknya ya kan, untuk penggorengannya seperti apa. Fitri baru masuk situ karena memang besar banget. Fitri lagi ngalamun, lihat kiri kanan, tiba-tiba Fitri ini bertabrakan dengan seseorang. Seseorang itu lagi membawa adonan. Maaf mas. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nah, pada saat itu orang yang sedang membawa adonan ini melihat Fitri ini terpukau. Mas, iya Mbak. Nah, pada saat itu akhirnya adonan ini diturunkan oleh orang itu. Ini orang itu langsung ngomong, "Mbaknya mau apa ya?" "Saya mau beli kerupuk Mas." Tinggal di mana ya Mbak kalau boleh tahu?" "Saya nggak jauh Mas dari sini. Saya baru lihat Mbak." Iya, soalnya saya memang jarang keluar-keluar Mas. Saya ini orang kampung ya, cuma di dalam rumah aja Mas, bantuin ibu." "Oh gitu. Kenalin Mbak, nama saya Santo." Nah, yang namanya Santo ini orangnya sopan. Ternyata Santo ini adalah anak dari juragan kerupuk. Walaupun dia anak juragan kerupuk, tapi dia mau bekerja keras. Nggak mau hanya mengandalkan bapaknya bekerja. Ini saya sedikit cerita tentang profil Santo, biar kalian ini tahu. Nah, si Santo ini, dia ini anak yang tidak manja. Jadi apapun itu Santo harus tahu prosesnya ini pembuatan kerupuk seperti apa. Santo harus tahu. Karena apa? Ini untuk bekal di masa depan. Siapa tahu ya kan, bapaknya ini sudah memasrahkan ke Santo. Nantinya Santo yang ngelola. Jadi Santo bisa kontrol anak buahnya bekerja dengan benar. Ini kenapa Santo ini mau ngolah adonan, ya kan, bawa adonan, penggorengan, apapun segala macem. Nah, inilah Santo. Nah, memang mereka itu baru pindah di situ 1 bulan. Untuk pembangunannya ini udah lama, akan tetapi ditempatinya ini baru 1 bulan. Setelah itu Santo pun ngomong, "Beli berapa Mbak?" "Maaf Mas, belinya sedikit Mas. Ini cuma 3.000. Nah, pada saat itu Santo langsung memberikan banyak sekali. "Ini Mbak, tak bonusin." "Loh Mas, kok banyak banget?" "Iya, nggak apa-apa. Bawa aja Mbak." Oh ya Mbak, kapan-kapan saya boleh main Mbak?" Saya malu Mas." "Nggak apa-apa Mbak. Ya, kapan-kapan saya main. Saya ini kayaknya udah pernah papasan sama bapaknya Mbak deh. Karena bapaknya Mbak biasanya ini yang sering kesini, ketemu sama bapak saya, ngobrol-ngobrol di depan, ngobrol sama tetangga-tetangga depan. Itu kan depan ada pos ronda. Nah, itu kan biasa pada ngumpul di situ. Saya pernah ketemu bapaknya Mbak." "Iya Mas, kalau gitu saya permisi dulu." Fitri pun langsung berpamitan. Nah, saat Fitri berpamitan, sesampainya di rumah, Fitri ini cerita, "Pak, apa bapak ini kenal sama yang namanya Santo Pak, anaknya juragan kerupuk?" "Iya kenal. Bapak ini kalau pas duduk-duduk di pos ronda, ikut nongkrong-nongkrong di situ, jaga ronda atau apa. Lah itu kan Pak juragannya itu baik banget sama bapak, sama orang-orang sini. Apalagi tuh anaknya yang namanya Santo itu. Dia ini pekerja keras. Bapaknya ini selalu membangga-banggakan yang namanya Santo itu." "Emang kenapa toh, Nduk?" "Katanya dia ini pengen main sini Pak." "Ya nggak apa-apa, disuruh main aja nggak apa-apa. Bapak aja nggak apa-apa kok." "Udah nggak apa-apa, kalau dia mau main nggak apa-apa." Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian, ini di sore hari Santo datang nganterin kerupuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nak Santo, masuk, duduk. Nah, kebetulan bapaknya Fitri juga udah pulang. "Nasi masuk, nak, masuk. Udah pulang kerja, ngobrol-ngobrol lah mereka. "Loh, ini bawa apa?" "Ini Pak, kerupuk Pak." "Ya ampun, repot-repot. Ini saya bayarnya berapa?" "Loh, orang saya ini ngasih buat di sini kok Pak." "Aduh, repot-repot. Gimana nak Santo?" "Ya, saya pengen main ke sini Pak. Saya pengen kenal sama Fitri, boleh nggak Pak?" "Oh, boleh. Fitri." Nah, Fitri ini sedang di dapur, dipanggil. Fitri kaget lah. Ini yang namanya Santo datang ke sini. Fitri kebingungan. Udah, kalian ngobrol. Nah, akhirnya Santo ngobrol-ngobrol sama Fitri. Singkat cerita, ya kan, ini keesokannya datang lagi, dan pada saat itu Santo langsung ngomong sama bapaknya Fitri. Fitri dipanggil segala macam. Gak lama kemudian ternyata bapaknya Santo nusul. Akhirnya ngumpul di rumahnya Fitri. Kedatangan mereka ternyata ini ingin melamar Fitri. "Saya pengen Fitri ini jadi istri saya Pak. Apakah Bapak ini merestui Pak?" "Kalau saya setuju aja. Saya setuju aja. Yo Nduk, yo. Tapi Pak, udah. Gak apa-apa, udah. Mas Santo ini baik. Yo enggak Bu?" "Iya Pak, tapi..." "Wes, gak apa-apa. Bapak setuju." Loh kok kayaknya Ibu sama Fitri ini kok kayak kurang setuju apa gimana sih?
Saya lihatnya bingung, kata si Santo. Nah, di sini bapaknya Fitri menjelaskan, enggak, kami sadar diri, kami ini orang nggak punya, malu kalau besanan sama keluargane panjenengan ini orang kaya, bibit bobotnya sudah beda. Loh, nggak gitu Pak. Saya sebagai bapaknya Santo, justru malah saya ini seneng kalau Santo mendapatkan gadis yang sangat sederhana. Itulah, saya pengen Santo ini mendapatkan orang yang tepat. Saya pengen, karena apa? Saya nggak mau anak saya nantinya salah dalam memilih. Malah yang ada uang hancur semua, perusahaan hancur nanti malah Pak. Kalau salah dalam memilih. Iya Pak. Nah singkat cerita, akhirnya mereka menghitungkan hari di mana untuk menikah. Fitri ini gelisah. Fitri gelisah. Bu, udah gak apa-apa nurut sama bapak. Fitri kayaknya kok belum. Udah, nurut aja sama bapak. Setelah dihitungkan sama seseorang, orang tua namanya ini kita sebut saja namanya Mbah Wage. Nah, Mbah Wage ini dia ini sering nolong orang. Dia menghitungkan ketika ini sama ini bagusnya nikahnya di apa biar nggak ketelon kalau di daerah saya gitu kan ya. Ini bagusnya gimana biar ini nggak rangkapnya nggak gimana gitu kan ya. Nah, seperti itu Mbah Wage ini menghitungkan. Ternyata jatuh hitungan nikahan mereka ini bagusnya ini di minggu-minggu itu. Dan hitungannya ini hanya berapa hari. Akan tetapi pada saat itu memang musim hujan. Hujan terus menerus. Nah Mbah Wage bilang, iso disiasati. Bisa. Ini pakai celana dalam calon pengantin. Nanti berapa hari sebelumnya celana dalam itu ditaruh di atas genteng. Dilempar ke genteng. Nah memang ini saya jadi remind ya kan. Jadi di daerah saya pun, dari dulu, ini mungkin udah mulai akhir-akhir ini kali ya Mas Lutfi ya, udah kayak kebudayaan itu mulai berkurang ya. Ini dulu waktu saya kecil ini masih sering melihat kalau ada orang mau ada hajatan, ini celana dalam ini dilempar di atas genteng. Ini entah itu kebudayaan gimana, saya juga belum ngulik di bagian itu. Yang jelas entah ini memang faktor alam normal atau gimana, tiba-tiba ini nggak hujan. Saya dulu sering melihat orang yang mau hajatan seperti itu. Ini alam baik-baik saja sedang hujan, tiba-tiba setelah ditaruh kayak gitu, di daerah itu ini nggak hujan. Dan saya menyaksikan sendiri waktu saya kecil. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu, hitungan hari ini ternyata tinggal berapa hari lagi. Sesampainya di rumah, di sini Fitri kaget. Loh, berarti sebentar lagi Pak? Iyo, nanti ini paling berapa hari lagi. Itu hari yang paling tepat. Nah, nanti celana dalammu kasihin Bapak. Buat apa toh Pak? Biar nggak hujan. Ini lagi musim hujan kenceng-kenceng nih. Bapak nggak mau kalau nanti acara hajatanmu ini hujan lebat turun. Ngerti? Nggih Pak. Fitri nurut. Memang Fitri orang yang penurut juga. 2 hari menjelang akad nikah dan malamnya ini resepsi, ya kan? Ini sore hari, ya kan? Bapaknya ini sudah membaca rapalan yang diberi Mbah Wage. Setelah itu dilempar celana dalamnya si Fitri ke genteng rumahnya si Fitri. Bapaknya ini yang dilempar, dang. Setelah dilempar, Mbah Wage pun datang. Wes dilakok nih, wes, ono kopi lah. Ada Mbah Wage ini minta kopi. Setelah itu Mbah Wage ini menjauh. Dan ternyata bener, ini yang pada hari itu sebenarnya mau turun hujan pada malam hari, ini tiba-tiba terang benderang. Ya bener, orang situ udan. Ini pakai celana dalam metodenya. Memang di daerah saya ini ada. Di daerah saya dulu bahkan sering sekali. Oh iya, ini bener udan. Jadi udah nggak kayak hal mistis lagi. Saya melihatnya itu bukan kayak wah hal mistis, enggak. Jadi kayak udah kayak oh ini budayanya kayak gini gitu. Nggak tahu kalau di tempat-tempat kalian gimana. Ya monggo silakan buat pengalaman bareng nih ya kan. Monggo silakan ditulis di kolom komentar. Mas kalau di tempat saya ini kayak gini Mas. Kan ada itu yang namanya kebudayaan masing-masing. Beragam kok. Indonesia ini kan luas. Banyak akan budayanya ya kan. Kaya akan budaya. Bukannya ini disambung-sambungan ke mistis atau apa segala macam. Tetap berdoa kita sama Allah. Mintanya sama Allah. Iya gak Mas Lutfi? Iya dong. Tetap sama Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ceritanya. Singkat cerita ya kan, ini hujan sudah berada di mana-mana. Di kampung-kampung sebelah udah mulai hujan. Ini tiba padahal hari itu, pagi itu akad nikah. Akan tetapi hujan bener-bener terus-menerus.
Anehnya, hanya yang di tempat Fitri ini yang nggak hujan. Tapi angin ini menggelegar. Penghulu sudah pada datang, semua pada ngumpul di depan rumah. Ya, hingga pada akhirnya bapaknya Fitri bilang, pindah jero ae, dipindah dalam aja. Udah, akad nikahnya di dalam rumah. Iya pak, pindah ke dalam rumah aja. Karena angin udah mulai kacau. Dan daerah-daerah sekitar, kampung-kampung tetangga ini sudah mulai turun hujan yang sangat deras. Karena memang akadnya, acaranya ini di rumahnya Fitri. Nanti rencana acara resepsinya yang besarnya ini di rumahnya Santo. Nah ini lagi di tempatnya Fitri nih. Nanti malam resepsi. Ini lagi akad nikah. Angin terus-menerus seperti itu. Tiba-tiba setelah akad selesai, ini hujan turun yang sangat deras. Buas! Hujan turun ya kan. Saat itu layos, tenda-tenda pengantin ini pada berterbangan. Buak. Hancur semua di situ. Petir terus-terusan. Dier. Bapaknya Fitri ini langsung nyuruh orang, tundang no bawake. Ada seseorang ya kan, ini kita sebut saja namanya Mas Ali, warga sekitar di situ. Bapaknya Fitri ini nyuruh Mas Ali ini tadi, tundang no bawake suruh ngatasi. Pada saat itu semua berdoa, ya Allah, jangan hujan dulu biar acaranya selesai. Nah saat itu juga yang namanya Ali, ini dia memakai payung ya kan, dia menuju ke tempatnya Mbak Wage dalam kondisi hujan lebat. Akan tetapi Ali justru malah terperangkap banjir. Waduh, akses ke tempatnya Mbak Wage yang rumahnya ini memang dekat dengan sungai. Rumahnya Mbak Wage ini udah banjir parah saat itu ternyata. Kondisi udah porak-poranda parah. Pak D, akses ke rumahnya Mbak Wage udah nggak bisa dijangkau. Terus menerus hujan terus, dier. Hingga pada akhirnya acara hiburan yang untuk nanti malam pun batal. Hanya akad nikah. Ini kok baru seperti ini, kata bapaknya Fitri. Biasanya kalau sudah menaruh celana dalam di atas genteng semua aman-aman saja. Ini kenapa kok jadi kayak gini? Ada apa ini? Singkat cerita, keesokan harinya akhirnya nggak ada tamu, nggak ada apa ya kan. Warga-warga sekitar ini ikut membersihkan sampah-sampah segala macem, tenda-tenda yang berjatuhan segala macem, karena ngeri kan ada strom segala macem. Ini memang segera udah dilepas dari semenjak kejadian itu. Kabel-kabel udah mulai digulung segala macem, parah pada saat itu. Bapaknya Santo bilang, yang penting udah akad nikah, udah sah, ya kan? Nah sekarang gini aja, untuk masalah resepsi nanti dijadikan satu aja di tempat Santo. Tamumu nanti diarahkan ke tempat Santo mungkin minggu depan. Gitu aja pak, gimana? Nah Santo bilang, udah pak, untuk masalah resepsi nantilah pak. Ini yang penting kita udah sah. Nah karena ini rumahnya bapak juga banyak yang rusak, ini diperbaiki dulu. Karena memang rumahnya Fitri, karena memang kiri kanannya ini banyak pohon-pohon ya kan. Ini ada yang pohon itu ngerubuhi di bagian mana-mananya. Santo ini punya kakak, seorang laki-laki juga. Ini ngomong sama Santo, kalian sudah menikah, alangkah baiknya kalian pisah dari keluarga. Kalian ini sudah berkeluarga, jadi kalian harus punya rumah sendiri, Mas. Nah, tapi kan udah tak siapkan sama Mas. Kamu tenang aja deh. Kamu datang ke sana, ya. Ini alamatnya semua lengkap di perumahan itu. Dan memang perumahannya ini tidak jauh. Jadi di kampung itu ada pembuatan perumahan, gitu. Ada perumahan-perumahan, memang nggak besar. Gitu. Nah, kakaknya Santo ternyata menghadiahi itu untuk Santo. Ini bertujuan di kemudian hari Santo ini biar berpikir, oh ya aku harus mengganti kemasnya atau apa segala macam. Seperti itu. Nah, akhirnya Santo dan istrinya pun pindah ke rumah itu. Di perumahan itu. Mereka ini belum sempat bercocok tanam mereka ini. Karena kondisinya ini masih yang namanya habis baru punya hajatan, apalagi ada bencana seperti itu kan. Ini yang namanya untuk ngurusin inilah, itulah, apa segala macam. Udah lagi pusing-pusingnya, belum sempat yang namanya memadu kasih gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah menempati rumah baru itu, diadakan selamatan juga ya kan di situ. Mereka pun menempati rumah itu. Keesokan harinya, pada malam hari, ini yang dinanti-nanti sama Santo nih ya kan, sama pengantin nih. Aku udah pengen nih, karena capeknya udah mulai hilang ya kan. Yang namanya punya hajat kan pasti capek segala macam. Nah ini capek badannya ini udah mulai hilang. Santo ini bilang, nanti malam ya dek. Iya mas. Nah saat itu Santo menunggu nih. Pada malam hari istrinya itu disuruh dandan sama Santo. Sana kamu dandan dulu, aku mau ngabisin kopi. Ya,
Akhirnya istrinya ini masuk ke kamar. Dandan ini mau memberikan sesuatu pada Santo. Akan tetapi kayak lama. Dek, udah belum? Ntar mas. Ya udah. Santo menikmati kopi. Aneh. Santo ini, ya kan? Ini bikin minum kopi. Ini malah bukannya melek gitu. Ini enggak. Justru malah Santo ini sampai ketiduran. Ketiduran di teras si Santo ini. Tiba-tiba Santo ini terbangun ketika Santo ini mendengar ada suara teriakan minta tolong. Tolong mas, tolong, tolong mas. Santo terbangun. Dek, kamu gak apa-apa dek? Dek. Nah, Santo ini terbangun. Ada apa? Saat Santo lihat jam, ternyata Santo ini udah ketiduran 2 jam. Hah? Aku tiduran sampai 2 jam. Santo langsung menuju ke kamar istrinya. Saat dibuka istrinya ini udah terlentang. Busananya, pakaian tidurnya ini sudah acak-acakan, udah maut-mautan, banyak robekan-robekan, dan yang paling parahnya di alat kelamin istrinya Santo, di kelaminnya si Fitri, ini mengucur darah deras. Mas, tolong, mas, tolong, mas. Dan banyak, ya, luka-luka lebam di bagian bawah telinga, di leher bawah sini, yang sebelah kiri. Kayak habis kena pukul atau apa gitu. Jadi banyak luka. Dan yang paling parah lagi, ini tangan kanan. Tangan kanan ini patah tulang. Ini jadi kayak ada yang perkosa tapi nggak tahu ini apa, wujud apa yang perkosa. Tangannya ini patah, yang sebelah kanan, bengkok. Mas tolong, mas tolong. Wah, Santo kebingungan, ada apa ini? Saat itu Santo keluar dan minta tolong ke warga. Dibawalah langsung ke rumah sakit. Santo panik dan minta tolong warga juga yang nganterin untuk mengabarkan ke keluarga. Singkat cerita, akhirnya keluarga pada datang. Fitri langsung dibawa ke ruangan UGD. Santo juga bingung, ditanya sama bapak. Saya juga bingung pak. Saya ini nungguin, katanya dia mau dandan pak. Tapi gak lama kemudian saya ketiduran dan saya ini mendengar suara teriakan Fitri minta tolong. Saya langsung masuk, kondisinya seperti itu pak. Singkat cerita, berapa jam kemudian dokter memanggil dan dokter mengatakan jangan diganggu dulu, ini biar istirahat total dulu ya. Dia ini trauma, dia seperti melihat sesuatu apa, kayak dia ini kayak disiksa karena di bagian tangannya ini juga patah. Semua kaget. Keesokan harinya ya kan, Fitri ini udah dibawa ke ruangan ya kan. Fitri sudah bisa diajak ngobrol walaupun terbata-bata, keluarga ngumpul di situ, 2 keluarga ini ngumpul di situ. Akhirnya Fitri ini cerita apa yang dialami Fitri. Semua tercengang ketika mendengarkan keterangan dari Fitri. Nah, apa yang kamu rasakan kok tiba-tiba kayak gini? Apa yang terjadi sama kamu? Fitri bilang, awalnya pak, saya pikir Mas Santo. Saya bukakan pintu. Dia masuk. Setelah itu saya disuruh menghadap tengkurap. Saya pun tengkurap pak. Tak lama kemudian, ini ada yang memegang kaki saya. Saat saya membalik badan, saya kaget. Bentuknya ini, badannya ini besar. Ini kukunya panjang-panjang, tapi mukanya tertutup rambut yang sangat lebat sekali. Rambutnya itu hitam penuh dengan darah. Mukanya ini gak kelihatan. Saat saya mau mencoba untuk meraih benda, untuk mukul, untuk melawan, dia justru melipat tangan saya. Itu pak yang saya alami, saya gak ngerti. Dan gak lama kemudian ya ampun, ada benda yang sangat keras sekali. Ini masuk ke kelamin saya, Pak. Bu, Mas, saya juga nggak ngerti. Saya merasakan yang sakit luar biasa dan itu berduri. Kondisi hari demi hari, kondisinya Fitri ini semakin melemah. Dan anehnya dokter ini tidak tahu. Karena ketika dicek segala macam ini baik-baik saja. Cuma ketika Fitri ini sudah pindah ke ruangan Fitri, nanti mengalir lagi, maaf ya, ini dari kelaminnya ini keluar terus-menerus darah dan bau amis, ini menyengat. Yang awalnya, ini satu kamar, ini ada 3 pasien, ya kan? Nah, pada saat itu pasien mulai terganggu akan baunya. Hingga akhirnya Fitri dipindahkan ke ruangan, yang memang satu ruangan hanya Fitri. Fitri semakin melemah, ini nasi udah mulai nggak mau masuk. Santo sampai memohon, ayolah cepet sembuh kamu deh, ayo makan. Fitri cuma geleng-geleng kepala. Yang ia rasakan ini sakit sekali di bagian kelaminnya. Dan di bagian perut ini, minta ampun, kata Fitri ini, mas kayak disobek-sobek, beneran mas, kayak disobek-sobek. Anehnya ketika dicek dokter, ini dokter sampai kebingungan. Apa sih ini?
Singkat cerita, 1 minggu di rumah sakit, perut Fitri ini mulai membesar. Mas. Nah, pada saat itu langsung dokter ngatasin lagi. Bapaknya Santo ini tiba-tiba bilang, udah cukup, biar bapak yang sekarang turun tangan. Ngobrol lah sama bapaknya Fitri. Setelah itu baru mengiyakan. Singkat cerita, setelah bapaknya Santo ngobrol dengan bapaknya Fitri, dan bapaknya Fitri pun mengiyakan. Iya pak, saya manut pak. Pada akhirnya bapaknya Santo ini pergi ke daerahnya. Jadi kan dia ini pendatang di situ kan ya. Dia pergi ke daerahnya, ya kan? Dia ngabarin sama saudaranya. Setelah itu, keesokan harinya ini datang bapaknya Santo membawa orang pintar. Setelah itu orang pintar ini melihat kondisinya si Fitri. Oh, santet iki. Ini udah jelas, ini santet. Nah, kebetulan ruangan Fitri ini kan hanya ada Fitri. Jadi tidak ada keluarga lain. Saat itu juga bapaknya Santo ini bilang, Mbah, bantu aku mbah. Tolong mbah. Kita sebut saja namanya Mbah Minto. Nah, Mbah Minto ini ngatasin. Dia membaca mantra, tiba-tiba ini perut mulai mengempis. Pelan-pelan mengempis, pelan-pelan mengempis. Gimana nduk, udah enakan? Lumayan mbah. Nah, pada saat itu Mbah Minto ini tanya, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kamu. Kamu sendiri malah yang tahu penyebabnya. Tidak apa-apa. Diceritakan lebih baik. Biar semua tahu. Akhirnya di sini, Fitri yang sudah bisa bicara, akhirnya Fitri pun buka mulut. Di ruangan itu ada ibunya Fitri, bapaknya Fitri, ada bapaknya Santo juga, dan Mbah Minto. Ngumpul di situ. Kebetulan ibunya Santo ini udah pergi, udah pulang. Gantian, jadi gantian-gantian. Nah, Fitri pun bercerita. Cerita apa? Kita flashback. Jadi sebelum kenal Santo, ya kan, Fitri ini sudah punya pacar duluan. Dia sudah pacaran lama. Kita sebut saja namanya Rizkon, pacarnya si Fitri. Ini tetangga kampung. Si Rizkon ini adalah seorang kuli bangunan. Akan tetapi Fitri tidak mempermasalahkan. Justru di sini ketika Rizkon datang ke rumah ngapel segala macem, bapaknya Fitri dan ibunya Fitri yang kepikiran. Bapak ibunya ini ngomong memang, nah kalau kamu mau meneruskan dengan Rizkon, apa kabar nanti kamu ke depannya? Karena akan seperti ini terus kondisi kita. Karena maaf, bukan bapak menghina Rizkon. Rizkon ini seorang kuli, nak. Bapak nggak tega nanti di kehidupan kamu gimana? Karena bapak pernah jadi kuli. Kadang ada panggilan, kadang enggak, banyak nganggurnya. Akan tetapi Rizkon ini selalu menabung. Rizkon orang baik juga. Rizkon ketika ketemu dengan Fitri bilang, tabunganku masih segini. Tuh, tabunganku masih segini. Sabar ya, mungkin 5 tahun lagi aku akan melamarmu. Terus menerus seperti itu. Singkat cerita, setelah Fitri bertemu dengan Santo, semua berubah. Dan di sini mungkin Rizkon tahu. Rizkon jaga jarak. Fitri sempat ke rumahnya, akan tetapi justru malah ketemunya sama bapaknya. Bapaknya bilang, Rizkonnya nggak di rumah nak. Rizkonnya pergi. Ya ampun, kemana ya? Fitri bingung. Menjelang pernikahan, Fitri bingung. Rizkon pergi entah kemana. Cerita kembali ke ruangan rumah sakit. Saat itu Santo ini berpikir dewasa. Mbah, sekarang gini aja, apapun yang terjadi mending saya mewakili keluarga baru saya ini. Saya akan mendatangi si Rizkon. Saya akan minta maaf mbah sama dia mbah. Saya akan minta maaf agar istri saya ini sembuh mbah. Ya, kalau memang kamu seperti itu, kamu datang minta maaf. Biar orang itu membuang serangannya. Karena apa? Kalau dibuang dari sini bisa, akan tetapi dendamnya akan terus menerus. Nanti malah yang ada serang-serangan. Jadi alangkah baiknya kamu punya pemikiran kayak gitu, saya senang. Mbah Minto bilang seperti itu. Nah di sini Fitri juga minta maaf sama Santo karena bingung. Saat itu Santo ternyata udah pernah nanyain ke Fitri, kamu udah punya pacar belum? Fitri ini bingung. Bingungnya kenapa? Bapak dan ibunya Fitri ini menekan agar tetap sama Santo. Masa depanmu akan cerah. Karena bapaknya ini percaya juga dengan hitungan-hitungan yang dari Mbah Wage, bahwa kalau diteruskan dengan Rizkon, ini hitungannya ini nggak pas. Jatuhnya ini jatuh susah. Seperti itu. Nah, akan tetapi ketika hitungan hari dengan Santo, ini hitungannya ini jaya. Joyo. Singkat cerita ya kan, Santo ini diantar sama si Ali, tetangga dari si Fitri, ya kan. Ali yang dimana udah pernah disuruh ke tempat Mbah Wage, ternyata
rumahnya Mbak Wage ini kebanjiran, ya kan? Santo diantar Ali ke tempatnya Rizkon. Akan tetapi sebelum sampai ke tempatnya Rizkon, ini Rizkon sedang jalan kaki. Lah, Mas, itu yang namanya Rizkon. Oh itu, ya, Mas Rizkon, Mas, dikejarlah sama Santo. Ngobrol lah di jalan. Mas, yang namanya Mas Rizkon ya? Iya Mas, Masnya yang suaminya Fitri ya? Iya Mas. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngobrol duduk-duduk di pos. Kebetulan pada saat itu sepi. Mereka duduk di situ. Nah, di sini Santo langsung minta maaf, memegang tangannya si Rizkon. Mas, saya minta maaf. Saya atas nama suaminya Fitri, saya minta maaf. Fitri sekarang kondisinya lagi sekarat, Mas. Dan kelaminnya itu seperti itu. Bukan saya nuduh. Bukan saya gimana-gimana. Akan tetapi saya mungkin salah di sini, Mas. Ternyata kalian sudah pernah ada hubungan, pacaran. Udahlah, Mas, lupakan. Nah, terus kok bisa kondisinya kayak gitu, Mas? Si Fitri sakit. Lah, Mas, bener kok, Mas. Saya ngomong bener, kalau nggak percaya Mas ke rumah sakit. Lah, kok bisa kayak gitu? Mas Santo jangan punya pikiran yang aneh-aneh ya. Kalau saya ini berbuat apa-apa, demi Allah saya nggak pernah berbuat apa-apa, Mas. Jadi sampai tidak usah minta maaf ke saya. Saya tidak berbuat apa-apa, Mas, beneran. Memang saya saat itu sakit hati. Akan tetapi saya mending memilih untuk pergi, Mas. Saya nggak kuat untuk nahan. Lihatnya saya nggak kuat, Mas. Loh, Mas Santo ini benar nggak berbuat apa-apa? Beneran, Mas. Berani sumpah apapun, Mas. Berani saya nggak selamat sendiri, Mas. Saya nggak melakukan apa-apa. Nah, bingung lagi nih. Rizkon bilang tidak melakukan apa-apa. Di sini Santo tetap, walaupun Mas tidak melakukan apa-apa, Mas, saya minta Mas ini merestui hubungan kami, Mas. Karena saya ini secara nggak langsung merusak hubungan kalian. Saat itu Fitri ini nggak mau ngomong. Yang ngomong bapaknya. Menekan saya untuk menikah juga. Jadi saya mohon maaf, Mas. Iya ya Mas, udah. Saya doakan semoga Fitri cepat sembuh, Mas. Tapi demi apapun saya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh terhadap Fitri, Mas. Santo yang udah lega, akhirnya Santo dan Ali menuju ke rumah sakit. Nah, Mbah Minto juga pada ngumpul di situ masih. Bapaknya Fitri, ya kan? Ibunya Fitri masih di situ juga. Bapaknya Santo juga masih di situ. Santo datang lagi, kurang lebih jam 1 dini hari Santo baru sampai di situ. Karena ini muter-muter ya kan, kebutuhan apa yang harus dibeli segala macam dibawa ke rumah sakit gitu kan. Saat itu juga Santo langsung ngomong sama Mbah Minto dan bapaknya. Pak, tadi Rizkon bilang seperti ini. Dia ini bersumpah dia tidak melakukan apapun. Bahkan dia ini orang baik, Pak. Dia malah kaget ketika mendengar Fitri ini sakit. Anehnya, saat Santo ini menerangkan apa yang sudah tadi dia minta maaf sama Rizkon, udah dijelaskan. Di sini Mbah Minto ini jawabannya hanya satu. Hanya satu. Kalau Mbah sih masih tetap dia. Mbah, tapi Rizkon udah bilang gitu. Udah. Saat itu Mbah Minto memotong pembicaraan dengan Santo. Mbah Minto mengajak keluar bapaknya Santo. Nah, yuk ngobrol di luar. Nah, akhirnya sama bapaknya Santo ini mereka berdua ngobrol di luar. Nggak tahu keluarga yang lain ini langsung fokus ke Fitri. Akan tetapi kondisi Fitri ini lumayan membaik. Setelah itu mereka ini gak lama kemudian masuk lagi ke kamar. Mbah Minto pamit pulang. Mbah Minto pamit pulang dan meninggalkan air. Ya, meninggalkan air, kata Mbah Minto, nanti dicampur sama obat dan makanan biar dia makan. Setelah itu Mbah Minto pun pergi. Singkat cerita, 1 hari kemudian ya kan, Fitri mulai mau makan. Dia bilang lapar. Santo sendiri yang nyuapin. Nah, di sini kebaikan Santo yang luar biasa, dan Fitri ini juga mendengar mau minta maaf segala macem. Ini membuat Fitri ini tumbuh cinta dengan si Santo. Ya ampun, ini orang baik banget. Ini kok mau minta maaf walaupun belum tahu pelaku ini semuanya ini siapa, belum tahu. Tapi kenapa kok harus Rizkon pelakunya? Singkat cerita ya kan, mulailah sembuh. Si Fitri ini mulai membaik dan dibawa ke rumah, ya kan, dibawa pulang ke rumah. Membaik dan akhirnya Fitri pun sembuh. Bisa ini bercocok tanam nih akhirnya. Udah mulai sembuh. Santo seneng dan di situ Santo sama Fitri ini menguatkan di agamanya. Mulai dari sholat bareng, ngaji bareng segala macem. Santo seneng. Hingga pada akhirnya Fitri ini hamil. Fitri hamil. Mengabarkan ke keluarga Fitri hamil. Dibawa ke dokter segala macam. Diperiksa ternyata benar Fitri hamil. Keluarga seneng. Fitri sudah baik-baik saja. Nah, terus ini apa nih? Siapa pelakunya sebenarnya?
Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saat itu ya kan mereka ini sedang nonton TV. Santo sama si Fitri sedang nonton TV. Kebetulan hari Minggu Santo ini memanjakan si Fitri, ngelus-ngelus perutnya gitu kan, lagi nonton TV. Gak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Dek dek dek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah dek, biar Mas aja yang bukain. Nah ketika Mas Santo ini buka, cekrek, kaget. Ternyata yang datang ini bapaknya Fitri beserta Rizkon. Loh, Mas Rizkon? Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mas, masuk mas. Fitri, ini ada Mas Rizkon. Fitri kaget. Hah? Rizkon datang ke sini? Iya ini sama bapak. Sini sini. Nah akhirnya Fitri ini berjalan. Singkat cerita udah ambil minum segala macam ya kan, ditaruh di situ. Fitri kaget kedatangan Rizkon. Nah di sini bapaknya Fitri justru yang menjelaskan. Rizkon itu tadi pagi ke rumah bapak. Tadi pagi ke rumah bapak tapi nggak ketemu bapak. Akhirnya Rizkon ini pergi ke pasar ketemu bapak. Dan Rizkon ini udah cerita semua. Makanya tak ajak kemari. Cerita apa toh pak? Nggak apa-apa ya nak yo. Nggak apa-apa lah pak. Orang saya ini mau ketemu Fitri. Dan saya ini mau minta maaf. Kalau bisa Fitri memaafkan pak. Kenapa ini? Nah ceritanya flashback nih. Kita tarik mundur, ini kenapa Fitri bisa jadi kayak gini? Bisa dia sakit kayak gitu? Kan penyebabnya belum ketahuan nih, siapa nih? Ya kan? Kok tiba-tiba Rizkon datang ke situ juga nih? Nah, flashback lagi nih. Pada saat itu, Mbah Wage ini bilang, biar tidak hujan, celana dalamnya Fitri dilemparlah ke atap rumah. Nah, pada saat itu, bapaknya Fitri sudah melakukan hal itu. Sore-sore dilempar. Ternyata Rizkon tahu kabar Fitri ini mau menikah. Rizkon ngomong sama bapaknya, aku mau pergi aja lah pak, aku mau pergi lah pak. Percuma aku kayak gini, percuma aku kayak gini. Rizkon ngambek di rumah. Bapaknya tanya, ada apa nak, ada apa nak? Nah pada saat itu ya, ini Rizkon pergi. Bapaknya mendengar kabar, wah bener, oh Fitri kayak gini, udah mengacaukan hati anak saya. Pada malam harinya bapaknya Rizkon ini mendatangi seorang dukun, pengen mencelakai si Fitri. Saat itu dukun ngomong, ini pasti ada celana dalam di atas rumah, dibikin kacau aja dulu. Saat itu ya kan malam-malam, memang bapaknya Rizkon ini tanya-tanya tetangga, dilempar sebelah mana. Nah setelah itu, ini malam-malam bapaknya Rizkon ini manjat lewat pohon. Dengan gala, diambillah celana dalam tersebut. Celana dalam tersebut diambil, maka dari itu ya kan, ini mungkin kebudayaan yang unik ya. Jadi nggak tahu kenapa setelah celana dalam itu diambil, paginya setelah akad nikah ini turun hujan yang sangat parah. Kejadianlah di rumah Fitri, berserakan semua barang-barang, layos, tenda segala macam. Akad nikah diteruskan tetap, akan tetapi bencana terjadi di situ. Nah ternyata bapaknya Rizkon ini menyerahkan ke dukun itu sekaligus minta untuk Fitri ini disantet. Boom. Si dukun mengingatkan, makanya di sini Rizkon nggak tahu menau. Dan di sini pelakunya adalah bapaknya Rizkon. Fitri dibikin sakit dan di situ bapaknya bilang genjoten nganggo gendruwo. Jadi benar si Fitri ini diperkosa makhluk halus. Pantas saja Rizkon ini nggak tahu karena pelakunya ini bapaknya Rizkon. Bapaknya Rizkon ini awalnya nggak tega karena apa? Sering ngomong, Pak, saya ada segini buat bapak segini, yang segini buat nanti nikah ya Pak. Nitip nabung terus menerus. Bapaknya Rizkon ini lihat terus, ya ampun, ini anak memang pengen menikahi si Fitri. Disitulah bapaknya Rizkon nggak terima hingga melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, flashback pun selesai. Boom. Flashback selesai. Rizkon pun bicara sama Fitri dan Santo. Seperti itu. Dan saya ini makanya nggak tahu. Ketika Mas Santo ini mendatangi saya, Mas Santo ini bilang kalau kamu sakit atau segala macam, saya ini kaget. Dan saya ini nggak melakukan apa-apa. Dan sekarang kondisi bapak saya ini hanya di atas kasur. Dan bapak saya ini sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan bapak saya ini perutnya membusung. Setelah itu kesakitan terus-menerus. Bapak pun bilang, Bapak bilang ke saya, menceritakan itu semua dan minta maaf. Bapak minta maaf ke Fitri karena memang jodoh sudah tidak bisa dipaksakan lagi.
Jadi bapak saya ini baru mau menerima kondisinya. Dan saya kesini mau minta maaf kepada Fitri. Saya mewakili bapak saya. Ya ampun, ternyata bapak kamu toh. Pantas saja saat itu saya ke tempat kamu, bapak kamu ini mukanya bener-bener kayak kesel sama saya. Fitri bilang seperti itu. Dan pada akhirnya satu keluarga, ini Santo yang ngomong, ayo Fitri, tak antar Mas Santo, kita ke sana. Memaafkan itu baik. Ayo, Mas Rizkon, matur nuwun, terima kasih sudah mengabarkan ini. Saya mau ajak istri saya ke sana untuk saling memaafkan biar tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Jadi Santo ini bijaksana. Karakter Santo ini bijaksana. Nah, setelah itu datang ke sana, semua tercengang dengan kondisi bapaknya ini yang udah kurus kering, perutnya membusung hanya di kasur. Maaf ya, buang air besarnya aja di situ. Ini yang sering bersihin ini dari Rizkonnya sendiri. Kasihan Rizkon. Nah, setelah itu akhirnya dimaafkanlah, semuanya saling memaafkan, mereka pun pamit pulang. Santo, ini masih ada pertanyaan nih. Tapi kok bisa nih, ada apa nih? Ya kan? Santo pergi ke tempat bapaknya dan akhirnya Santo cerita apa yang sudah terjadi gitu. Ternyata pelakunya ini Pak, dan saya dan istri saya ini sudah datang ke sana. Bapaknya Rizkon parah. Nah, pada saat itu juga bapaknya Santo bilang, kamu inget Le, pada waktu di rumah sakit itu kan Mbah Minto ini ngajak ngobrol di luar. Sebenarnya Mbah Minto juga ngerasa ini masih ada hubungannya sama si Rizkon. Akan tetapi pelakunya ini, yo mungkin keluarga atau siapa. Tapi tetap dari darahnya Rizkon. Nah, di sini mungkin tanpa sepengetahuan Rizkon, ya darahnya Rizkon itu dari bapaknya berarti. Nah, saat itu juga saya minta tolong ke Mbah Minto. Balikan, pulangkan serang itu. Pulangkan serangan santet itu. Apapun yang terjadi Mbak, saya minta Fitri sembuh dan santetnya dibalikin aja. Mbah Minto mengiyakan Le. Nah, bapaknya Santo tanpa sepengetahuan Santo, jadi mau nyerang nggak enak nih, karena pada saat di rumah sakit kan ada bapaknya Fitri juga nih. Ya kan, ada bapaknya Fitri, ada ibunya Fitri. Nah, bapaknya Santo dan Mbah Minto ini pantas saja mereka ini ngobrol di luar. Nah, saat itu juga bapaknya Santo ini meminta tolong sama Mbah Minto, dibalikin aja Mbah. Nah, setelah dibalikin, yaitu tadi 3 bulan kemudian parah sakitnya si keluarga dari Rizkon, yaitu bapaknya Rizkon. Nah, setelah kesakitan terus-menerus barulah ngaku ke Rizkon. Maka dari itu Rizkon minta maaf gitu, mencari tahu di mana Fitri, hingga pada akhirnya ketemu. Dan setelah itu mereka pun saling memaafkan, saling menerima. Berjalannya waktu, Rizkon pun juga menikah. Akan tetapi ini tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian bapaknya Rizkon meninggal. Setelah udah agak mendingan, sudah bisa jalan gitu kan, udah bisa jalan segala macam, tapi lama-kelamaan fisiknya udah mulai nggak kuat. Dan pada akhirnya bapaknya Rizkon meninggal. Tapi ini meninggal alami ya, gitu, meninggal alami karena memang udah tua juga. Nah, berakhir cerita ini di perdamaian gitu. Nah, inilah ceritanya. Menurut kalian di rumah bagaimana? Di pesan-pesan cerita ini, monggo silakan ditulis di kolom komentar gitu. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita yang memang minta disamarkan, karena dari bapaknya Santo, ini alasannya dari bapaknya Santo ini, pokoknya jangan ngomong kalau saya melakukan pembalasan, karena bapaknya Santo ini kayak merahasiakan antara mengembalikan serangan itu gitu, merahasiakan karena nggak enak. Mereka juga di situ pendatang, dan sebelum-sebelumnya Mang Fitri juga udah ada hubungan juga sama si Rizkon gitu, sama si Rizkon. Jadi memang ini silent, dosa bekerja sama dengan Mbah Minto dan mengembalikan serangan, hanya seperti itu gitu. Jadi itulah gunanya nama tempat semua tokoh disamarkan gitu. Takutnya nanti keluarganya atau apa segala macam, oh berarti bapakku ini diserang juga, nanti malah nggak ada ujung-ujungnya ya kan. Nah gitu, itulah ceritanya. Saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang udah ngirim cerita ya kan, yang udah nunggu lama banget dan akhirnya saya udah membacakan, saya mau ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman juga nih di rumah, Mas, aku mau ngirim cerita baru, boleh Mas? Boleh, boleh sekali ya. Ini untuk kalian ngirimnya biar saya ini nggak bingung menghafal. Caranya gampang sekali, kalian lihat ke layar. Ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Diketik ya, per paragraf atau per kalimat. Per paragraf kirim, per kalimat kirim, kayak gitu. Nah, di situ dijelaskan ya kan, nama yang mau disamarkan mana, ya kan, cerita dari awal bagaimana, pertemuannya bagaimana, horornya bagaimana, penanggulangannya bagaimana, jelas.
konfliknya, ini ulahnya siapa, jelas di situ ya. Jangan ditulis nggak ada titik dan koma sampai ke bawah brek, saya bingung. Akhirnya cerita itu ketumpuk dan nggak saya baca gitu, karena saya udah kebingungan sendiri gitu. Nah, buat teman-teman bikinnya seperti itu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, DM Instagram ya. Kirim pesan di Instagram bisa @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor saya 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Ya, oke? Dibiasakan dikasih nama dan nama kota kalian, agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Ya. Jadi kasih nama, Mas, ini saya dari sini, dari ini kota ini gitu. Jadi nantinya nggak ketumpuk gitu. Kalau nggak dikasih nama, hanya miss call, saya bingung gitu kan. Sedangkan saya lagi syuting atau apa gitu. Alangkah baiknya diketik, Mas, saya dari ini, dari kota ini. Saya ada cerita seperti ini atau mau apa segala macam, monggo silahkan gitu. Dikasih nama dan kota. Sekali lagi dikasih nama dan kota. Sekali lagi dikasih nama dan kota. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official, Rian Agus Widodo, Raw Story, dan semua channel-channel saya ini banyak rezeki melimpah semuanya. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, ya. Yang lagi sakit ini diangkat penyakit sakitnya, ya kan? Amin. Yang lagi meniti karir segera disukseskan. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan